guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama dengan gue Molly dan sharingan tentang kehidupan gue di Australia. Pembahasan gue hari ini masih seputaran WHV, dimana gue akan ngebahas tentang kalau mau ke Australia, pertama kali tuh harusnya ke state besar atau ke state kecil aja sih. Tapi sebelum gue ngebahas tentang hal tersebut, gue pengen ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah setia nonton video YouTube gue sampai dengan hari ini. Gue berharap semoga sharingan gue ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Singkat cerita, selama kurang lebih 1,5 tahun gue tinggal di Australia, gue sudah merasakan tinggal di 2 state berbeda. Jadi yang pertama itu gue tinggal di Tasmania, dan yang kedua gue tinggal di Sydney. State di Australia itu ada beberapa ya teman-teman, tapi berhubung pengalaman gue cuma pernah tinggal di Tasmania dan Sydney, jadi gue coba memberikan perbandingan antara kedua state tersebut. Jadi kalau ditanya state besar atau state kecil ya, gue menganggap bahwa state kecil itu Tasmania dan state besar itu Sydney ya. Pembahasan gue mengenai besar dan kecil ini lebih kepada jumlah orangnya ya yang ada di state tersebut. Dari sejauh gue melihat, Tasmania itu memang lebih sepi jika dibandingkan dengan Sydney. Kalau gue boleh berpendapat, menurut gue state kecil ataupun state besar nggak ada yang nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue akan bahas dulu tentang state kecil, yaitu dimana pada saat itu gue tinggal di Tasmania, di kota Launceston. Kelebihan gue tinggal di Tasmania itu atau di kota Launceston itu adalah kotanya tuh tenang gitu ya. Jadi jauh dari hiruk pikuk, jauh dari keramaian. Jadi kalau temen-temen suka konsep kehidupan slow living, Tasmania itu bisa menjadi salah satu destinasi yang teman-teman bisa tuju kalau teman-teman mau ke Australia. Yang kedua, menurut gue ketika gue tinggal di Tasmania itu secara akomodasi itu lebih murah. Bisa dibilang gue mendapatkan harga setengahnya lah dari harga akomodasi gue saat ini di Sydney. Selain lebih murah, gue merasa bahwa kehidupan gue di Tasmania itu jauh lebih hemat karena tidak banyak hiburan yang ditawarkan di kota tersebut gitu. Hiburan-hiburannya itu sangat terbatas. Jadi ya waktu gue di sana gue lebih banyak spend time itu ya di rumah gitu, di rumah masak. Tempat jalan-jalan gue tuh cuman sebatas belanja ke supermarket, yaitu Woolies atau Coles. Terus udah gitu jajanan gue juga cuman sebatas McD, Hungry Jack's, KFC. Jadi semuanya tuh benar-benar terbatas. Nah, tapi di sisi lain tinggal di kota kecil itu juga memiliki keterbatasan. Salah satunya keterbatasan dalam segi transportasi. Waktu gue di Tasmania ada public transportnya itu bus, tapi jadwalnya pun limited gitu loh, terbatas. Jadi kalau menurut gue ketika gue tinggal di Tasmania dan jika gue saat itu tidak punya kendaraan, itu akan menjadi suatu hal yang sulit kalau gue misalnya mau pergi belanja atau misalnya gue mau pergi ke tempat kerja gitu. Jadi memang karena keterbatasan transportasi itu terkadang menjadi kendala ya. Jadi kalau teman-teman mau ke kota kecil seperti Tasmania, gue saranin tuh better beli kendaraan untuk bertransportasi lah, berkelana di Tasmania. Dan kedua, keterbatasan yang gue rasakan ketika gue di Tasmania itu adalah keterbatasan dari segi pekerjaan gitu. Karena kotanya sepi, jadi lini pekerjaannya pun terbatas dan gak terlalu banyak gitu. Jadi ya waktu itu gue cukup membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk pada akhirnya gue mendapatkan
pekerjaan ketika gue di Tasmania. Tapi ya ketika teman-teman udah dapat pekerjaan, udah settle down, udah mulai dapat salary gitu dari pekerjaan itu, hidupnya ya adem ayem aja gitu, akan baik-baik saja. Saving terkumpul, karena biaya hidup yang nggak terlalu mahal ya. Terus udah gitu kita juga nggak terlalu disuguhkan dengan banyak hiburan. Jadi ya kalau selama tinggal di Tasmania tuh, selama teman-teman udah punya pekerjaan, udah punya tempat tinggal, udah punya transportasi, itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan menurut gue sih saat itu gue cenderung menikmati kehidupan itu. Ketinggalan dan satu lagi kelebihan menurut gue kalau kita tinggal di kota kecil tuh, kesempatan kita untuk belajar bahasa Inggris tuh lebih luas. Karena waktu gue di Tasmania itu notaben ya orang lokal sana gitu, jarang ada orang pendatang, karena gue dari Indonesia ya. Jadi menurut gue saat itu juga orang Indonesianya juga sangat terbatas. Jadi ya menantang gue untuk lebih berkomunikasi dengan bahasa Inggris ketika gue berada di Tasmania. Oh ya, dan kalau kita tinggal di kota kecil tuh, kalau kita pengen beli sesuatu yang online itu memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan kalau kita belanja online di kota besar. Oke, segitu aja pembahasan tentang tinggal di kota kecil. Mungkin udah ada sedikit gambaran ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut tentang pembahasan gimana nih kalau tinggal di kota besar, which is perbandingannya gue adalah di Sydney ya teman. Kota besar, kalau tadi Tasmania slow living, kalau di sini semuanya serba fast pace. Hari-hari tuh terlewati tanpa berasa gitu. Jadi setiap hari kerja, malam istirahat, setiap hari kerja, malam istirahat. Tiba-tiba udah 1 minggu terlewati. Dan yang kedua yang gue rasakan adalah karena di sini semua public transportnya tuh mumpuni ya, mulai dari kereta, bus, tram. Jadi ya kalau persoalan mengenai akomodasi itu bukan menjadi masalah lah gitu. Mau kemanapun kita diberikan kemudahan untuk commute. Nah, dan selanjutnya kalau kita ngomongin mengenai akomodasi di Sydney, yang pasti akomodasinya itu menurut gue ya lebih mahal jika dibandingkan ketika gue di Tasmania. Tapi karena lebih ramai, jadi pilihannya pun lebih beragam dibandingkan waktu gue di Tasmania. Dan untuk di Sydney sendiri, kalau kita ngomongin mengenai lini pekerjaan, balik lagi ya teman-teman, karena di Sydney lebih rame, jadi gue merasa bahwa tawaran pekerjaan tuh lebih banyak, dan untuk kita mendapatkan pekerjaan di Sydney tuh lebih mudah dibandingkan ketika gue di Tasmania. Nah, mulai kelihatan ada gambaran ya teman-teman antara Sydney dan Tasmania. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman tanya ke gue kayak distraction. Jadi kalau teman-teman tanya ke gue misalnya, jadi baiknya ke kota besar atau kota kecil ya? Well anyway, aku nggak bisa kasih jawaban yang konkret karena setiap orang itu punya target dan tujuannya masing-masing. Dan memilih untuk ke kota besar atau ke kota kecil itu tuh ya setiap orang tuh pasti akan punya alasan yang berbeda-beda gitu. Tapi yang bisa aku bilang itu dalam memilih kita mau ke kota besar atau kecil itu, ya kita harus yang pertama tuh tahu target kita tuh apa gitu loh. Kalau gue kemarin kenapa pada akhirnya gue memilih ke kota kecil dulu, karena gue harus kerja di regional dengan usia yang waktu itu sangat mepet untuk mengejar WHV tahun kedua gitu. Dan yang kedua juga harus dipertimbangkan dari segi keuangannya gitu. Kalau misalnya kita tinggal di kota besar, ya kita nggak perlu, menurut gue investasinya nggak akan sebanyak ketika kita memilih di kota kecil, investasi awalnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya tinggal di kota besar, ya yang penting kita punya modal setidaknya untuk makan sehari-hari dan tempat tinggal lah gitu. Tapi kalau misalnya di kota kecil, kita harus mempertimbangkan segi transportasinya nih. Setidaknya kita harus punya investasi di awal dulu untuk
transportasi kita dong gitu, setidaknya untuk kita beli mobil gitu. Dan menurut gue nggak ada indikator baik atau buruk untuk tinggal di kota kecil ataupun di kota besar, semuanya sama-sama punya ceritanya masing-masing, semuanya sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Tinggal balik lagi nih ke teman-teman, apa sih yang menjadi target dan keinginan teman-teman ketika teman-teman tuh sampai di Australia. Oke, sekian aja teman-teman sharingan singkat gue. Semoga kiranya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang masih galau, semoga kiranya jawaban gue ini boleh bermanfaat, bukan tambah bikin teman-teman galau ya. Anyway, thank you so much guys udah nonton video singkat gue. See you di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa dong nonton juga video-video gue yang lain terkait jalan-jalan gue dengan Kenny. Jadi iklan ya. Anyway, thank you so much. Have a good day. Take care semuanya. Bye.